Baiklah, sudah pukul 11 lebih 01 di device saya. Saya buka ya. Selamat malam teman freelance semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kali ini dengan saya, perkenalkan nama saya Fitria yang akan mendampingi Mbak Indri sebagai host di webinar pada malam hari ini. Nah, sebelumnya sebenarnya saya ingin menyapa dulu nih untuk rekan teman freelance semuanya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat-sehat, baik? Boleh dijawab, boleh di kolom komentar, silahkan. Alhamdulillah, baik Kak. Alhamdulillah. Ya, semangat ya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini, khususnya yang disampaikan oleh Bu Indri nantinya. Nah, sebelum kita mulai, malam ini webinarnya adalah webinar untuk mengatasi tantangan di Upwork untuk freelancer baru nih, untuk temanya pada malam hari ini kan. Dan akan langsung disampaikan dan dijelaskan oleh Ibu Indri. Nah, sedikit nih saya mau sampaikan nih untuk profil dari Ibu Indri kalau misalnya ada yang masih belum tahu ya tentang Ibu Indri. Nah, jadi Ibu Indri itu adalah seorang freelancer sekaligus dia adalah seorang SEO spesialis yang berpengalaman lebih dari 7 tahun. Nah, dari pengalamannya tersebut itu dimulai dari dunia link building dan off-page SEO, di mana telah berhasil bekerja sama dengan klien-klien ternama, di antaranya ada seperti Adobe, Online Marketing Guru, dan Studi.com, dan itu melalui platform Upwork. Nah, saat ini Bu Indri itu bekerja sebagai full-time remote off-site specialist di salah satu perusahaan dari Eropa Utara. Nah, Ibu Indri ini juga memiliki keahlian dalam membantu bisnis meningkatkan kehadiran online atau kita sebutnya mungkin online presence ya untuk zaman sekarang itu. Nah, itu melalui off-page strategi SEO outreach, lead generation, dan strategi SEO yang disesuaikan. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan traffic, memperbaiki peringkat di mesin pencari, dan menciptakan dampak jangka panjang bagi klien. Nah, di luar pekerjaannya yang sudah saya sebutkan tadi, yang banyak sekali tadi, itu Bu Indri itu sangat bersemangat untuk berbagi pengetahuan, terutama kepada para wanita ya, sesuai dengan tagline-nya Ibu Indri itu adalah karir freelance untuk perempuan berdaya, seperti itu. Keren sekali Ibu Indri. Nah, itu Bu Indri itu sekarang sedang menjalani ya kursus virtual assistant seperti saat ini, itu yang terdiri dari kursus online, terus webinar, program mentoring, dan ini tujuannya adalah untuk membantu teman freelance semuanya yang membangun karir freelancing dan mengembangkan keterampilan-keterampilan penting seperti itu. Nah, kalau misalnya sedang tidak mengerjakan proyek SEO, teman-teman di sini, atau saya menyebutkan teman freelance ya untuk rekan-rekan di sini semuanya. Teman freelance dapat menemukan Ibu Indri itu biasanya sedang menulis atau menawarkan layanan kustomisasi website di WordPress atau mengadakan berbagai webinar dan kelas online seperti yang kita laksanakan seperti malam ini. Nah, rekan teman freelance yang ada di sini semua juga bisa menemukan Bu Indri di halaman-halaman webpage-nya beliau di indriariatna.com atau di prodigitalmom.com, di mana teman freelance itu bisa mendapatkan berbagai wawasan, tips, dan sumber daya untuk freelance dan pengusaha. Nah, seperti itu. Itu sedikit singkat dari profilnya Bu Indri yang menurut saya sangat hebat sekali. Seperti itu, dan kemudian untuk selanjutnya bisa disampaikan materi lebih lanjut itu langsung disampaikan oleh Bu Indri. Saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Fitria sudah opening webinar pada malam hari ini. Sepertinya ada beberapa teman yang tidak bisa masuk ya, entah kenapa, padahal link yang saya bagikan itu sama, kemudian untuk invitation yang via Google Calendar juga sama semua. Cuman kurang tahu nih, ada beberapa yang WA. Oke. Ya, nggak masalah.
Selamat malam teman-teman semua, terima kasih ya sudah bergabung, sudah join di webinar pada malam hari ini. Malam ini kita akan berbicara dan berdiskusi tentang platform freelance terbesar saat ini yaitu Upwork. Nah, sebelum kita memulai masuk ke materi, boleh nggak kalau kita foto dulu gitu ya untuk kenang-kenangan, nanti juga bisa di-share ke Instagram, nanti boleh tag saya di @indriasw. Silakan yang mau bedakan dulu atau lipstikan dulu, silakan. Yang mungkin nggak bisa on cam juga nggak masalah ya, mungkin belum mandi. Saya biasanya juga belum mandi sih kalau jam sekian. Oke, ini ada berapa slide nih, sebentar ya. Saya ubah dulu settingan tata letaknya. Oke, sebentar. Sudah siap semua nih, sudah lipstikan, sudah bedakan dulu. Sebentar ya. Oke. Iya, yang nggak bisa on cam nggak masalah. Yang penting mendengarkan nanti ya di dipelajari, didengarkan. Nah, ini sebentar. Sudah siap pasang senyum? Oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kita selanjutnya setelah foto, oh ya, saya ingin menginformasikan ya bahwa di sini tentang Upwork ini ternyata ada banyak sekali teman-teman yang dari data yang masuk itu di Google Form, ternyata sudah banyak juga yang punya akun di Upwork tapi belum pecah telur. Nanti ada ya datanya, nanti saya share di presentasi ini. Nah, karena ada banyaknya teman-teman yang ingin tahu tentang platform ini, karena buat saya pribadi platform Upwork ini sangat membantu sekali dalam mencari job, terutama job remote gitu ya, dari tahun 2017 sampai sekarang. Itu saya masih aktif dan sudah bekerja sama dengan lebih dari 30 klien. Dan saya pikir teman-teman juga mungkin bisa mencari peluang job dari sana, apalagi kalau kita di luar itu mungkin banyak kena scam gitu ya. Meskipun di platform itu memang enggak 100% bersih dari scam, tapi paling tidak di platform itu keamanan kita sebagai freelancer itu lebih terjaga, seperti itu. Nah, saya ada rencana untuk membuat bootcamp tentang Upwork dan juga sekaligus tentang bahasa Inggrisnya, karena saya lihat ada banyak sekali teman-teman yang skill komunikasi, terutama bahasa Inggris itu masih banyak yang kurang ya, ada yang kurang seperti itu. Nanti saya ada rencana mungkin bulan Januari atau Februari untuk bootcamp ini. Oh, sebentar, ini ada yang nggak bisa masuk, sebentar ya. Saya balas dulu, biar bisa masuk, kasihan. Kenapa ya, ada yang bisa masuk, ada yang nggak bisa masuk ya. Sebentar, balas email dulu. Oke, jadi bootcamp ini nanti rencananya mungkin sekitar 4-6 minggu gitu ya, intensif tentang Upwork dan tentang bahasa Inggris untuk mendukung bagaimana cara kita nanti bisa tahu ya untuk membuat proposal itu kosakata bahasa Inggris yang dipakai seperti apa, kemudian kalau misalnya ada persiapan interview gitu ya, atau kalau membalas atau reply message dari klien itu bagusnya seperti apa gitu. Jadi rencananya nanti bulan Januari atau Februari, teman-teman yang mau waiting list gitu ya, yang tertarik, saya belum tahu sih nanti kalau untuk formatnya sudah tahu, tapi untuk berapa harganya atau mungkin nanti apa aja gitu ya, itu belum ke sana, cuman sudah ada rencana mau ke sana gitu. Jadi boleh
nanti dibantu Mbak Feby kalau mau waiting list, silakan Mbak Feby di kolom komentar bisa share linknya. Itu sedikit tentang bootcamp. Nah, saya mau share langsung aja ya teman-teman, karena ini materinya padat, jadi harus agak cepat sebentar. Saya buka dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah ya? Oke, terima kasih. Tema pada malam hari ini yaitu mengatasi tantangan di Upwork, strategi sukses untuk freelancer pemula di tahun depan atau tahun 2025. Mungkin ada banyak teman-teman yang sudah join di Upwork dari beberapa tahun yang lalu, tapi belum pecah telur, atau mungkin ingin join tapi mungkin terkendala. Kalau kemarin tuh mungkin ada yang masih full timer, kemudian masih bingung bagaimana caranya gitu ya, belum paham platform ini bekerjanya seperti apa gitu. Nah, ini kita mau berdiskusi nantinya tentang Upwork. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan terkait platform ini, nanti di akhir ada sesi Q&A, jadi nanti bisa bertanya di sana ya. Nah, ini memang saya buat untuk teman-teman freelance pemula yang ingin memulai karir di platform Upwork. Di sini nanti saya akan share bagaimana mengatasi berbagai tantangan, seperti bagaimana cara mendapatkan project yang pertama atau pecah telur. Kemudian di Upwork ini kan kita saingannya atau kompetitornya bukan hanya dari lokal Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia gitu ya. Nanti ada prosentase masing-masing freelancer dari negara mana itu yang paling banyak ada di slide selanjutnya. Dan bagaimana kita sebagai freelancer pemula ini bisa membangun reputasi di platform ini, seperti itu. Nah, topik yang akan kita bahas ada beberapa, tidak hanya satu. Yang pertama yaitu memahami Upwork bagi freelance pemula, lalu ada tips dan cara membuat profil freelance yang menarik dan profesional. Kemudian ada strategi untuk mendapatkan proyek pertama atau pecah telur. Lalu yang penting, ini yang tidak kalah penting gitu ya, menghindari kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh freelancer pemula. Dulu saya juga waktu awal-awal masuk ke platform ini, platform Upwork, sama juga sih banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, tapi tidak tahu bahwa ternyata itu salah gitu ya. Jadi karena tidak ada yang guide, tidak ada yang mendampingi, tabrak-tabrak sendiri sampai akhirnya bisa paham. Kemudian di akhir nanti ada sesi Q&A. Tadi sudah disinggung Mbak Fitria di depan ya, saya akan tambahkan sedikit. Jadi buat teman-teman yang belum kenalan, silakan nanti boleh di-follow di Instagram saya di @indriasw, atau mungkin nanti boleh masuk ke website atau blog di indriaryatna.com. Di sana saya banyak menulis artikel tentang freelancing, tentang platform Upwork. Beberapa ada yang muncul di page one Google. Jadi silakan nanti baca-baca di sana. Sebenarnya untuk niche saya itu ya, yang saya jual atau service yang saya jual itu lebih ke link building spesialis atau off-page SEO. VA itu masuknya masih masuk ke off-page juga, jadi bukan VA yang general, meskipun saya paham ya bagaimana email marketing, bagaimana tentang sosial media, seperti itu. Tapi perjalanan pekerjaan yang saya terima dari tahun 2017 itu lebih banyak di link building atau off-page SEO. Dan sudah bekerja sama dengan lebih dari 30 klien, 35 mungkin ya, dari Upwork. Dan selain freelancing, saya juga blogger, digital creator, dan mentor. Saat ini, mulai dari Oktober kemarin, saya bekerja full-time remote sebagai off-site spesialis di salah satu perusahaan di Eropa Utara. Nah, ini saya mau menyoroti sebentar ya tentang data peserta teman-teman yang sudah register di webinar ini. Jadi dari sekitar 108, nah ini kenapa nggak banyak, nggak semua bisa masuk, saya kurang tahu ya, mungkin ada kendala gitu. Ini adalah yang sudah pecah telur itu masih 3,7%, dan yang belum
96,3%. Jadi lebih banyak yang belum pecah telur daripada yang sudah pecah telur gitu ya. Kemudian dari responden ini, dari peserta yang sudah memiliki akun Upwork itu ada 71 orang, yang belum memiliki akun Upwork ada 37 orang. Nah ini mungkin kalau korelasikan, dihubungkan, sudah banyak yang memiliki akun tapi belum banyak yang pecah telur. Nah seperti itu. Jadi mungkin banyak kendala ya yang dialami teman-teman. Dari sini juga, sebentar. Kendalanya nanti ada di, apa belum saya masukkan ya, sebentar ya. Oke, ini saya mau cerita dulu tentang freelancer yang ada di Upwork. Jadi percentage atau persentase dari negara mana sih freelancer di Upwork itu berasal gitu ya. Yang paling banyak itu ternyata dari USA atau United States, ada 66%. Kemudian India juga tidak kalah banyak ya, 9%. UK ada 3%, Kanada 2%. Nah, lain-lain ini, 20% ini terdiri mungkin dari Filipina, Indonesia, kemudian negara-negara Asia, dan negara lain gitu ya, yang kalau di total itu jumlahnya 20%. Jadi Indonesia masih belum terlihat sama sekali di sini, masih kalah dengan India gitu ya. India sudah lebih banyak freelancernya itu yang masuk ke Upwork daripada Indonesia. Nah, ini adalah kategori job yang ada di Upwork yang istilahnya banyak job locker-nya gitu ya. Yang 34% paling banyak itu adalah web, mobile, dan software development. Ini berhubungan dengan technical. Kemudian writing itu 18%, admin dan support ada 11%, desain dan kreatif 9%, sales dan marketing 8%, kemudian kategori lain itu 20%. Nah, kalau kita istilahnya perempuan gitu agak sedikit gitu ya yang masuk ke technical, tapi kalau misalnya memang ada background di technical itu akan sangat membantu sekali karena kategori untuk pekerjaan yang technical seperti ini ternyata lebih banyak daripada yang non-technical, seperti itu ya. Nah, ini adalah statistiknya yang berasal dari report atau dari artikel Upwork itu sendiri. Jadi ada 18 juta freelancer ya. Ini tahun 2024 dari lebih 180 negara yang terdaftar di Upwork. Cuman mungkin tidak semuanya aktif dan mungkin tidak semuanya sudah pecah telur, seperti itu. Nah, freelancer di Upwork memperoleh lebih dari 3,8 miliar dolar pada tahun 2022, mencakup lebih dari 10.000 keterampilan di berbagai kategori. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masih bingung gitu ya, mau ambil niche apa atau spesialisasi apa gitu ya. Kalau dilihat dari statistik ini, bahkan ada lebih dari 10.000 keterampilan atau skill atau niche gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung, nggak punya niche atau nggak pede dengan skill yang dipunyai saat ini, ingat bahwa ada 10.000 keterampilan di berbagai kategori yang ada di sana. Jadi mungkin saja keraguan atau kebingungan teman-teman itu mungkin agak overthinking gitu ya, karena ternyata ada banyak sekali yang ditawarkan atau peluang yang ada di sana, seperti itu. 1 dari 800 freelancer di Upwork menghasilkan lebih dari $1.000 setiap bulan. Jadi memang tidak gampang ya, istilahnya jujur saja tidak gampang untuk mendapatkan project yang ada di Upwork. Tapi dari 800 ini kemungkinan di bawah 1.000 gitu ya, maksudnya untuk satu orang memang dia mendapatkan $1.000 setiap bulan. Tapi dari berapa 799 mungkin ada yang $500 per bulan, mungkin ada yang $900 per bulan, seperti itu. Jadi apalagi kalau kursnya sekarang ini rupiah lebih tinggi, jadi kita mendapatkan income-nya itu lebih tinggi, seperti itu. Jadi apa ya, worth it untuk kita berkompetisi di platform ini daripada kalau istilahnya kita mendapatkan UMR seperti itu ya. Kalau dari saya pribadi seperti itu. Nah, pada tahun 2020
Upwork menghapus 1,8 juta akun freelancer. Bisa jadi ini adalah akun-akun yang tidak aktif, kemudian sama sekali mungkin selama 3 bulan atau 1 tahun belum mendapatkan project gitu ya. Lalu mungkin ada yang disuspend itu atau di-ban itu karena ditengarai ada melanggar rules-nya Upwork itu sendiri, seperti itu. Dan di Amerika sendiri ada 3,7 juta freelancer yang menggunakan Upwork. Di Indonesia sendiri kita belum ada datanya ya, karena agak susah mendapatkan data dari Indonesia. Jadi ya kita mau taunya mungkin kalau kita masuk ke sana kemudian dilihat satu-satu itu baru tahu, tapi tidak ada laporan yang istilahnya dipublikasikan berapa jumlah freelancer yang dari Indonesia atau berasal dari Indonesia. Objection ini keberatan-keberatan ya dari teman-teman freelance yang dituliskan di Google Form kemarin. Beberapa di antaranya adalah belum ada waktu, kemudian masih bingung, belum ada portofolio, belum tahu caranya, masih bekerja full time, masih ragu dengan skills, belum tahu niche-nya apa, khawatir dengan scam, bahasa Inggris yang masih minim, kemudian persaingan atau kompetitor, bingung bagaimana cara kerja platform tersebut, dan yang terakhir ada yang menyinggung tentang modal. Dalam hal ini platform Upwork ini memang menggunakan Connect ya, dan kita harus membeli atau membayar Connect kalau mau apply satu job tertentu. Nah, ini adalah beberapa objection atau keberatan yang mungkin berimbas ke kenapa belum pecah telur, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya belum ada waktu untuk kerja freelance, misalnya masih full time dan waktunya memang terbatas, itu kita memang untuk side hustle atau untuk kerja freelance mungkin memang masih terbatas dan mungkin tidak ada tenaga ekstra, istilahnya seperti itu ya. Cuman dari sisi lain, kalau kita masih bekerja full time, itu lebih aman dari resiko, misalnya kalau kita sudah terjun ke freelancer ya, full gitu sebagai freelancer, kita harus mencari klien sendiri, kemudian harus tidak hanya sekali 2 kali apply job gitu ya, tapi harus konsisten. Nah, yang tidak dipikirkan mungkin pada saat kita masih bekerja full time, kita malah akan untuk urusan modal atau untuk urusan koneksi itu malah lebih bisa mendukung gitu ya, karena kita masih ada pendapatan atau income dari full time ini yang bisa dialokasikan mungkin 10%, 20% gitu ya, untuk mencari peluang job yang ada di Upwork. Beda dengan kalau memang kita itu sudah sama sekali nggak ada pekerjaan, kemudian kita terjun ke Upwork, itu modal yang dibutuhkan mungkin memang agak terasa berat gitu ya di awal, seperti itu. Beda dengan yang masih bekerja. Nah, untuk portofolio ini sebenarnya bisa bukan diakali ya, bisa dibuat gitu ya, dibuat sendiri, misalnya dari dummy project, atau teman-teman mungkin pernah mengikuti kelas online, kursus online, itu bisa prosesnya dibikin atau dibuat portofolio. Atau misalnya kalau pernah internship atau volunteer, itu juga bisa dibikin portofolio. Jadi sebenarnya ini bukan masalah yang besar ya untuk portofolio, karena kita bisa bikin dari dummy project. Nah, belum tahu caranya itu kita bisa masuk ke platform tersebut, kemudian kita pelajari gitu ya, di dashboard Upwork itu kan, sebentar saya mau share screen. Kalau ke sini langsung kelihatan nggak ya? Oh ya, sudah kelihatan ya. Jadi di sini, di menu ini, kalau teman-teman sudah punya akun ya, ini kan ada menu-menu nih. Nah, kalau mau mempelajari tentang Upwork, cek saja satu-satu menunya dibaca. Jadi bagaimana cara menemukan kerjaan, save jobs, kemudian tentang proposal, bagaimana servisnya. Ini kalau kita sudah punya kontrak, biasanya di sini. Kalau belum, bisa ke footer atau ke bagian bawah. Di sini ada community, ini komunitas khusus ya untuk freelancer yang ada di Upwork. Kemudian ada help and support kalau misalnya butuh tanya ke GS. Kemudian di sini juga ada, kalau di sini itu ada blognya sama akademinya, sebentar. Saya klik dulu.
Nah, di sini kalau tadi diklik ya, tadi saya ke help and support diklik, nah kemudian masuk ke sini. Jadi di sini ada Learning Hub, Resource Center, kemudian ada status Upwork, kemudian ada kontak support. Di sini ada berbagai artikel, misalnya mau tahu nih tentang Connect. Klik aja. Ada 98 artikel tentang Connect yang bisa teman-teman baca. Nah, cara supaya mengetahui tentang platform, ya harusnya seperti ini. Jadi kita masuk ke platform, kita baca tentang apa yang ada di platform tersebut gitu ya. Kita sebagai freelancer atau kita sebagai agency atau kita sebagai klien. Karena di Upwork ini tidak hanya untuk freelancer saja, tapi bisa untuk freelancer, agency, dan klien. Jadi 3 tipe apa ya namanya ya? 3 tipe profile seperti itu. Freelancer, agency, dan klien. Nah, misalnya mau tahu tentang apa ya? Katakanlah klik aja di Learning Hub ini. Di sini ada banyak sekali artikel juga bagaimana cara negosiasi, kemudian bagaimana best practice untuk interview gitu ya, efektif proposal itu seperti apa gitu. Jadi memang mau tidak mau kita harus ada waktu untuk membaca, kemudian kalau misalnya lebih ke visual, di Upwork ini mungkin ada YouTube-nya gitu ya, jadi bisa ke video atau ke artikel seperti ini. Caranya seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa wah saya kok nggak paham ya tentang platform ini gitu, jangan berhenti sampai di situ gitu ya. Cari caranya. Jadi masuk ke platform, kemudian ubek-ubek aja platform itu karena kalau di luar negeri apalagi di platform seperti ini gitu ya, itu mereka pasti punya banyak dokumentasi yang bisa mendukung atau mensupport freelancer yang bergabung di platform mereka. Jadi tidak usah khawatir seperti itu. Oke, kita balik ke materi. Oke. Nah, ragu dengan skills ini bisa kita upgrade skill, kemudian kita juga bisa mana sih skill yang paling kita kuat di sana gitu ya. Misalnya saya suka menulis gitu ya, jadi blogger. Skill yang memang saya suka, saya kuat di sana adalah menulis, istilahnya seperti itu. Jadi itu yang perlu diasah atau mungkin perlu untuk research dulu skill mana yang paling dibutuhkan gitu ya, in demands, apa saja baru kita pelajari skillnya, itu juga bisa. Jadi ada beberapa point of view kita mempelajari skills. Nah, belum tahu niche ini berhubungan dengan skill juga. Jadi kalau niche ini spesialisasi ya mudahnya. Jadi misalnya digital marketing itu kan satu niche besarnya gitu. Tapi di digital marketing itu mungkin nanti ada SEO-nya, ada iklan, ads, kemudian ada sosial media, seperti itu. Itu kita perlu ketahui kalau kita mau tahu niche apa yang akan kita terjun di sana, yang akan kita pilih untuk menjual service. Jadi kita perlu tahu misalnya kalau sales dan marketing itu di dalamnya ada apa aja, digital marketing di dalamnya ada apa aja gitu ya. Jadi memang butuh banyak membaca resource atau mungkin juga menonton berbagai video yang berhubungan dengan keahlian dan skill teman-teman masing-masing. Nah, scam di platform ini memang ada, di Upwork itu tidak 100% bersih dari scam, tapi untuk melihat apakah job tersebut scam atau tidak itu sangat mudah. Karena apa? Karena ada beberapa pattern atau pola tertentu yang mengindikasikan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan scam. Beda kalau misalnya teman-teman di Threads gitu ya, atau di Facebook katakanlah, itu kita agak susah melihat apakah scam atau tidak, karena kita nggak tahu polanya, seperti itu. Misalnya banyak di Threads itu yang membutuhkan virtual assistant, pekerjaannya ini per jamnya katakanlah $20 gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu itu scam atau tidak kalau kita tidak gabung dulu gitu ya ke grupnya itu, kemudian mengetahui pekerjaannya memang seperti apa, pembayarannya seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi kalau di platform itu lebih mudah untuk mengindikasikan bahwa itu scam atau tidak. Nah, bahasa Inggris yang minim
ini bisa upgrade gitu ya kemampuan skill bahasanya, jadi sebenarnya bukan masalah. Kemudian untuk persaingan, nah ini yang mungkin bisa jadi masalah karena seperti yang kita tahu tadi, beratus juta freelancer yang ada di Upwork meskipun tidak semua aktif gitu ya. Kalau dari sisi freelance pemula mungkin memang agak bisa jadi apa ya, mental mungkin bisa agak down gitu ya karena melihat bahwa saingannya banyak, kompetitornya banyak, kemudian masih baru memulai, masih bingung seperti itu. Tapi semua freelancer yang sudah sukses itu juga pertamanya juga mengalami hal yang sama. Pada awalnya mereka tidak punya portofolio. Saya juga dulu itu portofolio tidak ada sama sekali. Yang ada adalah portofolio itu dari pekerjaan saya sebelumnya sebagai sales garden furniture. Jadi gambar apa namanya, reclining chair itu yang saya jadikan portofolio gitu ya, nggak nyambung tapi saya punyanya itu gitu, dan pada saat itu nggak tahu gimana caranya membuat portofolio, jadi ya sudah itu yang saya masukkan ke profile saya yang ada di, kemudian bingung cara kerjanya tadi sudah ya, masuk aja ke platform, diulik, masuk ke semua artikelnya, videonya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah tentang harus modal atau connect. Kalau saya sendiri di beberapa platform lain gitu ya, seperti People per Hour atau katakanlah yang lain itu apa ya, itu memang ada membership seperti ini modelnya, jadi tidak hanya di Upwork, karena memang mereka istilahnya menarik connect atau menarik biaya itu memang untuk supaya platform itu bisa terus jalan gitu ya. Jadi mereka menarik fee dari freelancer dan fee dari clients. Nah, istilahnya katakanlah kalau kita mau menjual apa ya, menjual sesuatu di pasar, katakanlah menjual yang udah apa ya, mangga, istilahnya seperti itu ya. Itu kan kita nggak tiba-tiba mangga datang sendiri gitu ya. Kita harus beli dulu, kemudian baru nanti tahu dijual berapa. Kita bahasa Jawanya itu pulaannya berapa, dijual berapa gitu ya. Itu nanti profitnya berapa baru tahu. Nah, sama juga dengan di Upwork. Meskipun tidak semua platform itu menggunakan modal ya. Kalau di LinkedIn itu memang free, tapi beda karena LinkedIn itu masuknya sosial media dan ini platform di Upwork ini. Jadi connect itu memang kita harus modal di awal sebelum kita apply proposal atau apply pekerjaan. Nah, kalau misalnya memang keberatan dengan modal, ya nggak usah masuk ke platform seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang harus menjadi objection atau keberatan karena memang rules dan cara kerjanya seperti